Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Apa kabar warga belajar Ibu? Semoga kalian sehat semuanya. Kita sekarang memasuki bab 8 ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya. Perhatikan judul pada bab ini. Judul pada bab 8 ini adalah Sehatlah Ragaku. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan raga? Raga itu adalah badan. Kesehatan itu sangat penting. Tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita akan menyesal. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Sakit apa? Apakah waktu itu kalian harus meminum obat atau bahkan dirawat di rumah sakit? Dan apakah kalian tahu penyebab sakitnya? Semoga kalian sudah pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Baiklah, Ibu akan menceritakan cerita yang berjudul Garuk-garuk. Di bawah ini, maksudnya di dalam video ini terdapat gambar-gambar yang bisa kalian lihat dan perhatikan dengan baik. Baiklah, Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan ya. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang sangat cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau atau dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek. Dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau juga disebut dengan udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Nyam, nyam, kata Kidul. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek. Tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul.
Mana ada nyamuk, kata Pahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, katanya. Gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul, sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun, gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Pahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Pahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidung tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibunya. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata dengan tegas, "Kidul, kita harus ke dokter," kata ibunya Kidul. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang." Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi, bukan karena tidak mandi, tanya Kidul dengan gembira. Ternyata Kidul tidak suka mandi ya. Sampai gatal-gatal aja dia masih mikir bukan karena gak mandi. Dokter Tuti pun tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun, bukan berarti tidak mandi. Itu bagus. Namun, bukan berarti tidak mandi itu bagus, kata dokter. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi yang sangat parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata tetap harus mandi, kata Kidul. Kidul kan dia gak suka mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Kalau menurut ibu ya, mandi yang seru itu bisa mandi di kolam renang, bisa mandi di sungai sambil berenang, tapi sungainya harus bersih airnya, jangan yang kotor. Nanti kalau airnya yang kotor, badan-badan kita bisa gatal dan alergi, merah-merah semua badan kita. Dan juga kita
kita bisa mandi di kamar mandi yang ada showernya, yang air turun dari atas ke bawah. Itu juga seru mandinya. Kalau kita sebagian di rumah pasti mandinya di bak mandi ya. Bisa juga mandinya mandi hujan sih, tapi mandi hujan kadang bisa bikin sakit badan, bisa demam, bisa panas. Jangan ya, bisa-bisa nanti masuk rumah sakit kalau demamnya tinggi. Kemudian apa lagi ya? Nanti kalian sebutkan aja cara mandi yang berbeda supaya seru, tidak membosankan menurut kalian. Kemudian perhatikanlah, kalian kan sudah memperhatikan dan memahami cerita garuk-garuk tadi. Tolong jawab pertanyaan yang ibu berikan ini. Pertama, apakah ide pokok cerita ini tadi? Dan apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini tadi? Terima kasih, sampai jumpa. Sudah dulu ya pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.